walaupun mungkin tidak terlalu jauh, tapi kenapa aku mengambil dan aku sangat keras dalam masalah ini karena aku pernah saat aku kecil diperlakukan seperti itu dengan keluarga terdekat. Bunda mungkin gimana nih udah S3? Alhamdulillah ini lagi masih deg-degan banget ya karena kan kemarin memang saya bilang udah 3 kali ganti judul, tapi yang pertama sama kedua tuh ganti judulnya masih tetap karena kekerasan terhadap perempuan. Pas yang ketiga jadi benar-benar dirombak total ya, namanya sekolah kan mereka nggak mengenal ya, kalau salah, kalau ulang gitu, jadi nggak ada pengecualian ya. Dan aku seneng banget sih maksudnya bisa ikut dalam proses ini gitu, dan aku seneng juga karena profesor-profesor di UNER benar-benar luar biasa banget gitu. Mereka ya benar-benar membuat aku juga ya lebih belajar lagi, membuat aku juga menghargai prosesnya, membuat aku juga jadi lebih teliti lagi dan lebih detail lagi, karena kemarin juga ada yang ini bukan S1, bukan S2 bahasa ini S3, cara berpikirnya sudah tidak bisa seperti ini ya gitu. Jadi kata-kata itu membuat aku dan memotivasi aku untuk lebih kayak aku harus belajar lebih lagi, karena ya ternyata tidak semudah itu dan malah susah. Dan aku yang metode penelitian yang aku pakai juga sebenarnya aku ganti juga gitu supaya lebih mempermudah yang isi disertasi yang aku ambil gitu. Jadi ya kemarin banyak perubahan dan alhamdulillah aku senang sih, udah 1 tahun ya alhamdulillah, ini udah mau semester ketiga, mudah-mudahan lah bisa lulus sesuai dengan sesuai dengan waktunya. Ngebagi waktunya seperti apa, kan bisa bilang punya bisnis ya, punya terus kemarin udah dibilang sama dosennya agak keras ya, maksudnya kayak semua punya kesibukan, tapi ya tinggal bagaimana caranya bisa membagi waktu dengan baik dan menjadikan ini sebagai prioritas. Karena kalau ini cuma main-main, mendingan jangan kuliah katanya. Cukup bener sih, bener juga, karena kan memang aku ada kerjaan juga, aku juga masih jadi ibu rumah tangga, masih jadi istri gitu. Jadi ya aku harus memprioritaskan apa yang sekarang aku sudah jalani. Aku udah ibaratnya udah terjun di sini, walaupun berat ya harus dihadapi gitu. Jadi ya memang ini prosesnya. Ini kan kekerasan. Penelitian tertentu nggak sih? Pastilah, karena kan kalau S3 ini udah hubungannya sama jurnal. Kemarin juga aku nyari data lewat Scopus, aku juga harus menerbitkan jurnal. Kalau dulu kan S1 lumayan, S2 lumayan sulit gitu, tapi ternyata S3 jauh lebih sulit gitu. Kayak kemarin sempat kayak sayang, kayaknya aku nggak sanggup deh gitu. Kayaknya aku akan sanggup kalau aku mungkin masih sendiri, aku masih fokus, atau anak udah gede-gede ya. Ini karena aku masih banyak yang harus aku urus, tapi suamiku alhamdulillah ya kayak, kamu pasti bisa, kamu jangan menyerah gitu. Kalau emang ayo support gitu, sama anak sama semua juga disupport. Jadi alhamdulillah ya aku harus berjuang. Ini kan kekerasan dalam rumah tangga ya intinya. Akhirnya ganti, tapi aku akan tetap terus mengawal dan terus akan memperjuangkan kasus-kasus kekerasan dalam perempuan ya, apapun itu aku akan tetap walaupun aku udah ganti judul, aku akan tetap dengan aplikasi yang aku tetap akan janjikan buat, aku juga akan buat. Tapi ya ini aku nggak bisa fokus di situ dulu, aku akan fokus di ya kasus yang baru, di disertasiku yang baru. Jadi itu akan tetap aku lakukan mungkin setelah aku udah ajak nih di judul yang baru. Maaf. Ini kan artinya akan dapat titel dokter ya. Dokter. Amin ya Allah. Mungkin apa sih yang pengen dicapai nanti ketika? Kalau pengen dicapai itu sebenarnya aku dari dulu memang ada keinginan yang ingin aku capai gitu. Khususnya sebenarnya memang aku ingin membantu mensupport orang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Tapi ternyata karena kemarin ya aku tadi bilang, walaupun isi kuliahku sudah berubah, judulnya, disertasinya tidak membuat aku juga jadi tidak lagi memperjuangkan apa yang sudah aku ingin lakukan gitu. Ini bedanya sekarang cuma ada sedikit perbedaan, tapi ya mudah-mudahan aku tetap akan melakukan apa yang sudah aku janjikan kok gitu. Inti dari disertasi yang sekarang jangan dulu. Udah di approve alhamdulillah, tapi lebih ke profesi aku yang sekarang jadinya. Lebih ke profesi aku yang sekarang karena belum ada
public figure yang ngambil disertasi ini katanya. Jadi mudah-mudahan dengan ini ya jadi bisa bagus untuk profesi yang sedang aku geluti sekarang gitu. Bunda kenapa akhirnya ngambil tentang kekerasan seksual pada perempuan? Apakah ada concern tersendiri? Udah dirubah Iya, sekarang. iya, tapi kemarin Kenapa? Karena aku kan sebagai penyintas juga gitu kan. Aku juga pernah, walaupun mungkin tidak terlalu jauh, tapi kenapa aku mengambil dan aku sangat keras dalam masalah ini karena aku pernah saat aku kecil diperlakukan seperti itu dengan keluarga terdekat gitu, walaupun bukan keluarga kandung, tapi apalagi yang keluarga kandung kan itu lukanya lebih besar loh. Aku aja besar sampai hari ini masih ternyata banyak efeknya di aku setelah aku tahu gitu ya. Ternyata aku gini karena ini, aku karena ini, jadi aku tahu tuh saat sekarang gitu. Nah, makanya aku benar-benar apalagi yang dilakukan oleh keluarga terdekat yang seharusnya mengayomi kita, seharusnya keluarga adalah tempat kita berkeluh kesah, tapi ternyata keluarga juga yang bisa menyakiti dan membuat kita jadi trauma gitu. Berarti dalam arti pernah jadi korban ya? Betul. Verbal atau non verbal saat itu? Nantilah itu jangan dibahas Dengan sekarang. ilmu yang kamu punya, ada nggak sih keinginan untuk artinya mengajar juga? Pengen. Alhamdulillah kemarin ke UNER di antara Mama Sanang, akhirnya Mas Sanang malah jadi juri tamu karena juri lagi jadi dosen tamu. Masya Allah. Jadi dosen tamu Mas Sanang nanti di UNER bulan Mei untuk ngomongin industri kreatif karena Mas Sanang kan hatam banget kalau di industri kreatif ya. Nah aku nanti akan jadi dosen tamu juga mungkin di bulan Juni atau Juni membahas tentang isi disertasi aku. Masih banyak nih kalau kerjaan skripsi nggak mood gitu. Coba kalau si Yanti gimana ngebangun? Nggak maksudnya kan kayak saya kan S3. Iya. Ngebangun moodnya gimana kan kalau lagi males-malesan Nah gitu. itu ya mungkin karena udah nenek-nenek ya gitu, udah nenek karena udah punya cucu, tapi kan sekarang aku udah umur mau 41 tahun, udah nggak seencer otaknya waktu masih muda. Sekarang tuh kebanyakan udah gitu kan, aku ada daring juga kan, nggak selalu offline gitu. Kadang-kadang tadi apa ya gitu, agak telat, pakai aku rekam supaya setelah perkuliahan aku bisa menyerap lagi karena udah nggak kayak dulu kayak lebih cepet gitu kalau nangkep. Sekarang di umur kayak gini kayak agak lebih lemot ya sedikit ya gitu, nggak terlalu cepet nangkep, jadi harus dijelasin lagi gitu. Tapi ya ternyata kan memang maksudnya ya tadi ya critical thinkingnya kita di S3 sama kita kemarin di S1 S2 tuh beda banget. Jadi ya aku caranya gimana, aku ngulang lagi tuh setiap kali karena kuliahku tuh dari Senin sampai Jumat setiap hari gitu. Dan kalau aku agak-agak kayak misalnya aku orangnya nggak malu bertanya sih gitu, aku ini apa ya tadi ya aku nggak paham gitu. Jadi alhamdulillah lebih memudahkan, dan teman-teman angkatan aku walaupun yang semuanya udah ada jaksa, ada dosen, ada apa, aku sendiri yang profesinya berbeda, tapi mereka alhamdulillah banget bener-bener nolongin, bener-bener bantuin, support. Intinya kita kayak punya quotes no one left behind gitu, jadi kayak kita masuk bareng harus lulus bareng ya, amin gitu, mudah-mudahan ya. Kalau boleh tahu apa sih yang dikejar nih sampai apa yang kejar S3 nih? Bukan apa yang dikejar ya sebenarnya, aku ya pasti ada lah, aku belum bisa ngomong sekarang tentang apanya gitu, tapi intinya kita mau mengambil pendidikan sampai ke usia kapanpun, setinggi apapun tuh kan nggak ada ininya ya gitu. Jadi bagi aku ya aku memang pengen lagi sekolah aja. Baik. Apakah setelah ini S3 ini kamu akan ngambil gelar profesor juga? Kalau ada S4 ya. Nggak ada Profesornya pengen tapi masih jauh lah, aku masih banyak harus belajar lagi. Dan kenapa yang aku ambil memang pengembangan sumber daya manusia ya karena aku itu yang ada sesuatu yang ingin aku lakukan. Bunda, spot dukungan Mas Anak sendiri seperti apa sih? Namanya sempat beli stick bareng, makan stick bareng ya Bunda? Supportnya alhamdulillah ya, aku punya suami yang masya Allah luar biasa gitu. Dia di tengah apapun kesibukannya dia selalu mau untuk mensupport aku, dia mau untuk apa ya ibaratnya nemenin gitu, dia mau untuk kayak saat aku kan kemarin kan ganti judul hari ini aku ketemu, besok pagi aku harus ujian kualifikasi, aku diganti tuh hari yang diganti judulnya saat itu juga. Tapi alhamdulillah dosennya bilang udah kamu bikin beberapa beberapa slide aja, nggak usah banyak-banyak, nanti kamu baru kamu buat setelah kamu ujian kualifikasi. Nah itu aja benar-benar dibantu sama Sanang karena apa yang aku ganti dan judulnya ini dia sebenarnya hatam banget gitu. Jadi aku tanya-tanya sama dia yang bantuin gitu. Aku sampai tidur cuma 3 jam dan alhamdulillah diterima sih judulku yang sekarang gitu. Dan itu
bener-bener Pak Anang yang banyak ikut menyumbangkan idenya. Bunda Dengan, mungkin dengan pendidikan begitu concern ya, artinya apakah kamu dengan anak-anak juga harus seperti itu juga? Aku tuh tipe orang yang sebenarnya anak-anak itu harus mengambil sesuatu yang mereka suka gitu. Kalau memang mereka merasa mereka tidak selalu, kan kalau di luar negeri kan sekarang udah lebih ke pengembangan bakat masing-masing ya gitu. Mereka sukanya apa ya itu yang diarahin gitu. Nah tapi tetap sekolah sampai ya lulus SMA gitu, harus selesai. Nah kalau kuliahnya nanti mereka maunya apa, aku balik lagi serahin ke anak-anaknya sih. Aku nggak harus kayak wah anak-anak harus sesuai sama aku gitu, enggak. Mereka memang maunya minatnya apa ya itu yang kita ikuti. Takutnya nanti kalau mereka mengambil sesuatu yang bukan minatnya atau bukan nggak ada talentanya kan kasihan, jadinya dipaksakan dan akhirnya nggak maksimal gitu. Kayak Jiel ini alhamdulillah kenapa dia agak mundur lulus S1-nya karena kan dia pindah jurusan dari komunikasi ke bisnis dan ternyata dia sukanya politik, tapi ya ini dia alhamdulillah udah mau wisuda nih Juni ini. Terus dia langsung September dia mau ngambil S2 lagi di kampusku juga di UNER, jadi dia ke Surabaya lagi gitu. Jadi alhamdulillah sih karena kan dia laki-laki ya, dia juga akan jadi kepala rumah tangga, jadi ya dia akan mengikuti passionnya dia dan apa yang dia suka, dan dia bilang udah aku mau sekolah lagi Bu, mau langsung S2 aja mengejar yang kemarin.